Jadi, let's say bye-bye Find View by ID, hindari boilerplate dengan view binding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Irfan di channel ini, yaitu channel tutorial belajar Android Development. Kali ini kita akan belajar menggunakan view binding sebagai pengganti dari Find View by ID. Di video sebelumnya sudah banyak kita praktekkan membangun UI dengan cara menginisialisasi view menggunakan function Find View by ID yang sebenarnya bisa menimbulkan banyak boilerplate atau kecenderungan menghasilkan null exception. Nah, dengan menggunakan view binding itu semuanya bisa teratasi dengan mudah. Jadi, let's say bye-bye Find View by ID, hindari boilerplate dengan view binding. Sebelum jauh kita bahas, kita perlu ketahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih view binding itu. View binding bisa dikatakan sebagai sebuah fitur untuk membinding atau mengikat sebuah properti ke view dan akan memberikan akses ke semua view yang ada di dalam XML layout yang dibuat. Nah, dengan seperti itu, kita nggak perlu lagi menggunakan Find View by ID dan kita bisa lebih mudah menulis kode yang berhubungan dengan UI. Kelebihan penggunaan view binding ini selain yang disebutkan sebelumnya, yaitu saat inisialisasi view akan memberikan tipe view komponen yang tepat, karena kelas view binding yang dibentuk hanya akan mengambil ID yang ada di layout yang didaftarkan saja. Tidak seperti di penggunaan Find View by ID, kita bisa mengakses semua ID yang ada di project, sehingga memungkinkan kita memanggil ID yang tidak ada di layout yang digunakan. Yang lain adalah dengan view binding, kita bisa menjalankan project lebih cepat ketimbang menggunakan Find View by ID. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama kita lakukan adalah setelah membuat project atau pada project existing yang pernah kita buat, kita masuk ke file build Gradle level module. Di dalam tag Android, kita tambahkan view binding, kemudian setting enable dengan value true, dan selanjutnya kita sinkronkan. Saat kita sinkronkan, akan secara otomatis terbentuk sebuah kelas view binding berdasarkan layout XML yang telah dibuat. Contoh, apabila kita mempunyai activity main XML, akan terbentuk kelas activity main binding, di mana di dalamnya akan menampung semua ID view yang ada di dalam layout activity main XML tersebut. Selanjutnya adalah dalam kelas main activity, kita membuat sebuah objek dari activity main binding yang akan mengimplement activity yang digunakan, dan dalam function setContentView kita isi parameternya dengan root dari objek view binding yang dibuat sebelumnya. Setelah itu kita tinggal menggunakannya dengan cara memanggil objek view binding, yaitu binding diikuti dengan ID dari view yang ingin digunakan. Dari contoh di gambar, kita tuliskan binding.textViewName.text sama dengan nama saya Irfan. Nah, ini salah satu contoh. Di sini jelas kita lihat tidak perlu menggunakan function Find View by ID lagi, yang dimana penggunaannya berulang kali atau sering disebut dengan boilerplate. Jadi sangat ringkas dan membuat kode semakin sedikit. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penggunanya dalam sebuah adapter. Di dalam kelas adapter, function onCreateViewHolder, object view sebelumnya kita ganti sebuah object view binding dari layout item XML yang telah dibuat. Kemudian kita return viewHolder dengan parameter object binding. Di sini parameter bindingnya akan error karena parameter di inner class viewHoldernya masih menggunakan object item view. Oleh karena itu, di dalam inner class viewHolder, parameter item view dari object view kita ganti dengan object view binding dari layout item sebelumnya. Dan parameter recycle view viewHolder-nya kita ganti dengan root dari object view binding. Di dalam kelas viewHolder, di sini kita sudah tidak menginisialisasi masing-masing view item berdasarkan ID-nya, sehingga kodenya semakin singkat.
Setelah mengubah kode dalam function onCreateViewHolder, kita tambahkan juga beberapa kode dalam function onBindViewHolder. Di sini yang ditambahkan adalah objek view binding yang kita deklarasikan di onCreateViewHolder sebelumnya pada masing-masing view dan ID dari masing-masing view-nya. Dan untuk case penggunaan berikutnya adalah di fragment. Nah, di fragment ini agak sedikit kompleks, tapi jika teman-teman sudah paham akan lebih mudah menerapkannya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat dua buah variabel objek binding seperti pada gambar. Objek pertama menginisialisasikan fragment bindingnya dengan null terlebih dahulu. Dan yang kedua, objek binding dengan function get dan value-nya dari objek binding pertama. Selanjutnya adalah memanggil metode implet dalam objek view binding yang pertama di dalam function onCreateView yang akan mengembalikan view root dari objek view binding kedua. Dan dalam function onDestroyView kita perlu set ke null pada variabel objek binding pertama. Setelah ini kita sudah bisa menggunakan ID dari view yang ada dalam layout fragment seperti pada activity sebelumnya. Untuk case layout yang sedikit kompleks, terkadang kita perlu menggabungkan atau merge beberapa layout dalam main layout menggunakan tag include. Di sini kita perlu menambahkan ID pada tag include tersebut, dan pada saat pemanggilan objek view bindingnya, kita tinggal ekstensikan ke ID includes tersebut untuk mendapatkan ID view dalam layout yang digabungkan. Dan jika kita lihat dari apa yang sudah kita bahas, persyaratan utama dalam penggunaan view binding ini adalah setiap view wajib mempunyai ID untuk bisa diakses dan agar bisa dilakukan inisialisasi. Dan satu case lagi apabila terkadang kita membuat suatu layout tapi kita tidak membutuhkan kelas view bindingnya. Ini bisa kita lakukan dengan cara menambahkan properti tools view binding ignore sama dengan true pada parent layoutnya. Nah, dengan seperti itu kelas view bindingnya tidak akan tergenerate secara otomatis. Dan di sini apabila project kita reboot ulang, view bindingnya sudah tidak dikenali. Oke, demikian video tutorial penggunaan view binding Android kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya share bisa bermanfaat. Di next video kita akan belajar banyak hal yang lebih advance lagi, jadi jangan lupa yang belum subscribe bisa hit button merah di bawah agar nggak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.